Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 12 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pelaku-pelaku ekonomi. Adapun pembahasan pada kali ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, peran dan fungsi pelaku ekonomi. Yang kedua, perusahaan dan koperasi. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keempat adalah badan usaha koperasi. Yang pertama, peran dan fungsi pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu rumah tangga, keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, atau negara. Yang kedua itu masyarakat sebagai produsen. Masyarakat sebagai produsen merupakan anggota kelompok yang menghasilkan pendapatan dengan menjual produksi barang atau jasa, misalnya berdagang, membuat kerajinan, hewan ternak, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada perusahaan, adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan perusahaan seiring dikaitkan dengan rumah tangga. Namun kalau bedanya dengan perusahaan dengan rumah tangga, tujuan utama dari rumah tangga lah untuk memenuhi kehidupan kehidupannya, sedangkan tujuan dari utama perusahaan lah untuk memperoleh keuntungan. Yaitu peran dari pemerintah, adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi yaitu pemerintah sebagai produsen, pemerintah harus ikut berperan sebagai produsen untuk mewujudkan misalnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pelaksanaannya sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Baiklah, kita akan lanjut membahas ke materi kedua, yaitu perusahaan dan koperasi. Yang pertama, bentuk-bentuk badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang pertama itu ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan ini adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya didirikan oleh suatu orang. Modalnya juga dari satu orang sekaligus yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan untuk mendapat laba. Yang kedua itu badan usaha firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Yang ketiga ada badan usaha persekutuan komanditer, adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha di mana satu atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Yang ketiga atau badan usaha perusahaan terbatas, atau yang sering kita dengar itu dengan PT. Perusahaan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dari pengeluaran sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Nah, mendirikan PT ini dengan akta notaris dan izin persetujuan dari Menteri Kehakiman, serta diumumkan dalam berita negara, lembaran berita negara, sehingga PT berbentuk badan hukum. Adapun peran yang diberikan BUMS atau koperasi ini kepada perekonomian Indonesia adalah yang pertama membantu meningkatkan produksi nasional, yang kedua menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru, yang ketiga membantu
Yang keempat, UMS atau perusahaan swasta adalah perusahaan yang diberikan untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara dan koperasi. Nah, setelah membahas apa saja itu perusahaan dan koperasi dan bagaimana perannya, selanjutnya kita akan membahas permasalahan perusahaan dan koperasi. Masalah yang dihadapi di dalam usaha yang dialami pengusaha, menengah, umumnya, dan golongan ekonomi lemah pada berkisar pada masalah pemodalan, kemampuan dan keterampilan beroperasi, serta manajemen bentuk perusahaan yang terbatas pasarannya. Nah, pemodalan dan pembiayaan usaha dapat diperoleh dari sumber modal sendiri, dari pemilik saham atau pemilik perusahaan, modal sendiri berupa bagian laba yang ditanamkan kembali, kredit investasi dan bank, dan pinjaman dari pihak ketiga yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan surat-surat berharga dari dalam maupun luar negeri. Masalah lainnya yaitu masalah kekurangan keahlian, keterampilan, dan pengalaman mengurus dan memimpin perusahaan merupakan masalah kedua yang dihadapi perusahaan swasta. Yang terakhir yaitu masalah pemasaran hasil produksi golongan ekonomi lemah berkisar pada hal-hal sebagai berikut: terbatasnya pemasaran karena terbatasnya modal dan sarana, kekurangan pengetahuan para pengusaha mengenai proses pemasaran, pola konsumen masyarakat dan pola ekspor, serta beratnya persaingan dari perusahaan-perusahaan besar dalam negeri. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Messi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Agita. Bagian C, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau lebih disebut dengan BUMN. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN ini dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Dan juga selanjutnya, BUMN ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi yang sehat. B. Dikelola oleh manajemen profesional. C. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan kesinambungan. D. Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi. E. Siap bersaing di era kompetisi global. F. Memiliki tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu 2. Maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak lain adalah sebagai berikut. Yang A. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. B. Mengejar keuntungan. C. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. D. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan. E. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. 3. Visi dan misi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Di bawah pembinaan Kementerian BUMN telah tersusun suatu master plan BUMN tahun 2002 sampai 2008 yang memuat visi yaitu menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan dan dengan beberapa catatan. Ada beberapa catatan yaitu
A. BUMN sebagai badan usaha perlu dikembangkan sebagai pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia. B. Sesuai asas kemanfaatan. C. Pembinaan BUMN diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan secara profesional. D. Meningkatkan kontribusi kepada negara baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi serta memenuhi harapan. Selanjutnya yaitu 4. Prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik negara atau BUMN. Ada beberapa, yaitu A. Lebih bersifat sosial oriented. B. Jika dalam menjalankan usahanya memperoleh keuntungan, maka manfaat keuntungan tersebut semata-mata dimaksudkan untuk mensejahterakan hidup masyarakat. C. Masyarakat masih memerlukan kegiatan badan usaha milik negara dilakukan secara terus-menerus. D. Sebagai agen pembangunan, seluruh daya dan kemampuan diarahkan pada pembangunan nasional yang sedang dan dalam dilaksanakan. Selanjutnya, 5. Bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. 5. Bentuk badan usaha milik negara atau bentuk BUMN. Ada 3, yaitu A. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan adalah BUMN yang berbentuk perseroan. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemerintah, maka dijuallah sahamnya kepada swasta. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa menyediakan barang atau jasa yang bermutu sekaligus mencari keuntungan yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Yang C. Perusahaan jawatan atau perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu 6. Peran BUMN dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Peran BUMN saat ini adalah mengemban misi pembangunan sebagai agen pembangunan, disebut stabilisator ekonomi pembangunan. BUMN lebih berperan sebagai stabilisator ekonomi karena peran BUMN sangat besar dalam sistem ekonomi di Indonesia jika dibandingkan dengan swasta atau koperasi. Dan jika koperasi berperan sesuai dengan hakikatnya sebagai suatu kekuatan ekonomi yang berwatak sosial, maka BUMN tersebut akan berperan sebagai A. Prinsip di dalam penyediaan barang dan jasa di bidang-bidang produksi yang belum cukup atau kurang merangsang prakarsa dan minat swasta. B. Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang penting bagi negara. C. Pengelola dan pengusaha di bidang-bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. D. Imbangan bagi kekuatan pasar pengusaha swasta. Selanjutnya yaitu 7. Permasalahan yang dihadapi BUMN. Meski kinerja BUMN telah menunjukkan adanya peningkatan, namun peningkatan kinerja itu harus diakui masih belum optimal. Khususnya untuk kebijakan dividen BUMN, pemerintah menghadapi tantangan dalam menetapkan buyout yang tepat dalam optimalisasi dividen BUMN. Selanjutnya yaitu D. Badan usaha koperasi. 1. Definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu A. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Yang kedua, badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi
koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. 2. Badan hukum koperasi. Seperti halnya perusahaan lain yang berbadan hukum, maksudnya adalah adanya pemisahan antara harta koperasi dengan pemiliknya. Atau jika terjadi kepalitan di mana koperasi harus melunasi hutang-hutangnya, maka anggota koperasi hanya dituntut sebagai sebesar modal yang diserahkan. 3. Prinsip koperasi. Ada beberapa, yaitu A. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. B. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. C. Pembagian SKU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. D. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. E. Kemandirian. 4. Landasan, tujuan, dan jenis koperasi. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem ekonomi Indonesia. Yang B. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 yang berbunyi, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dalam masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila. C. Jenis-jenis koperasi ada dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan satu orang, atau koperasi sekunder itu adalah koperasi yang anggotanya adalah organisasi koperasi. Selanjutnya yaitu 5. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. A. Fungsi koperasi dalam perekonomian Indonesia yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya. 2. Berperan secara efektif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi. B. Peran koperasi dan perekonomian Indonesia. 1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. 2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha, pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan petani. 3. Koperasi dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan korporasian dan dunia usaha. 4. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. 5. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. 6. Permasalahan yang dihadapi koperasi yaitu koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi. Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Dan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan para anggotanya dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju. Adapun masalah yang sering dihadapi oleh koperasi diantaranya yaitu A. Keterbatasan dana yang dimiliki. B. Tingkat pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki para anggota terbatas. C. Partisipasi para anggotanya lebih rendah baik dari RAP maupun kegiatan lainnya yang diberikan. C. Keterbatasan pengetahuan anggota terhadap pembagian SKHU. E. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerja sama. F. Kurangnya pengawasan dari para pengurus koperasi.